Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Nah, anak-anak sekalian, pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu setelah kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita itu dalam berusaha, apa saja kiat-kiat yang harus kita lakukan sebelum kita menjadi seorang pengusaha. Nah, tentunya kita harus menentukan dan merencanakan sematang mungkin usaha apa yang nanti kita jalankan. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada hal-hal mengenai tentang apa saja nanti yang kita siapkan dalam diri sebuah usaha, tentunya kita harus mengerti dulu makna dari usaha itu apa. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kalian semuanya yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai tentang materi pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja pada poinnya. Nah, pengertian wirausaha di sini, wira dan usaha. Wira itu orang, ya. Wira itu orang. Nah, di sini kata wirausaha yaitu entrepreneurship berasal dari kata bahasa Perancis yaitu interpret yang berarti petualang. Nah, berarti orang yang berusaha itu termasuk orang yang berpetualangan. Adventure, pencipta dan pengelola usaha. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Richard Cartillo. Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi BBC untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber-sumber daya ekonomis dari tingkat yang kurang produktif ya, atau produktifnya rendah ke produktif yang tinggi atau yang menghasilkan. Nah, ini salah satu istilah-istilah yang mana seorang wirausaha itu harus bisa mengembangkan, berarti harus punya jiwa kreativitas, inovasi yang mana melihat peluang yang ada di sekelilingnya ya, sehingga dengan menemukan benda-benda yang mungkin menurut dia itu bisa menjadikan salah satu usaha dan bisa bernilai jual yang tinggi sehingga mampu mengubah barang-barang yang tidak bernilai bisa bernilai. Nah, ini salah satunya wirausaha itu ya seperti itu, seperti mencipta atau mengelola usaha. Selain membuat ya, bisa mengelola usaha. Jadi usaha yang sudah ada atau mungkin usaha yang sudah dijalankan oleh orang, atau mungkin kita bisa meniru usaha orang lain dan kita jalankan sendiri, bisa. Itu salah satu wirausaha juga. Wirausahawan adalah suatu sikap mental yang mendorong seseorang untuk memanfaatkan segala potensi yang ada, baik diri maupun lingkungan, untuk dikelola menjadi suatu kerja ekonomis demi keuntungan diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan negara. Nah, tentunya pengertian seorang wirausaha yang kedua ini adalah yang mana sikap mental kita dalam mendorong seseorang untuk memanfaatkan potensi yang kita miliki, passion kita ya, potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu apa. Nah, silakan anak-anakku kalian gali ya potensi yang kalian punya atau mungkin yang kalian miliki sekarang, atau yang akan kalian cari ya, yang kalian kembangkan itu apa, di bidang apa. Nah, di SMK PTN Sempur ini pengembangannya itu luas, meskipun toh jurusannya itu ada jurusan perhotelan dan jurusan wisata, tapi edukasinya itu pun juga bisa meranah ke yang lain. Nah, tentunya kalian juga bisa melihat peluang yang ada di sekeliling kalian ya, di sini di lingkungan kalian. Mungkin di era sekarang ini ya, IT menjadi salah satu pengembangan yang sangat populer sekarang ini, melalui usaha-usaha di bidang IT. Ini sangat mudah sekali orang-orang itu dalam menjual sebuah barang-barang yang menurut dia itu bisa berpeluang untuk menjadikan usaha yang bisa bernilai seperti itu. Nah, tentunya ini akan menjadi salah satu nilai yang ekonomis dan berikan keuntungan untuk kalian semuanya ketika pas kalian bisa
melihat peluang yang ada di sekeliling kalian dan bisa menjadikan salah satu daya tarik masyarakat untuk mencoba dan juga untuk memiliki barang atau produk yang kalian buat nanti. Nah, tentunya pengelolaan yang baik akan menjadikan wirausaha yang kalian jalankan itu menjadi lancar dan bisa berkembang seperti apa yang kalian harapkan nanti. Nah, untuk anak-anak, sebagai seorang yang menjadi seorang wirausaha itu harus memiliki karakter. Jika seorang wirausaha tidak memiliki karakter, maka otomatis usaha yang kita jalankan pun juga akan monoton, tidak akan berkembang siapa yang kita harapkan atau mungkin visi misi atau tujuan dalam usaha tersebut. Tentunya karakter ini menjadi salah satu fondasi awal agar kita itu tetap optimis, tetap yakin ya pada kemampuan kita, bahwasanya kita mampu dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, menurut Scarborough dan Thomas W. Zeimer mengungkapkan bahwa karakter berusaha sebagai berikut. Yang pertama adalah responsibility, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukannya. Nah, tentunya kalau kalian sudah melakukan usaha, sudah terjun ya dalam berwirausaha, kalian harus benar-benar ada rasa tanggung jawab untuk menjalankan usaha-usaha yang kalian miliki tersebut. Harus benar-benar tanggung jawab. Nah, seorang yang memiliki tanggung jawab akan selalu mawas diri ya. Indikator orang yang bertanggung jawab adalah disiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, jujur, berdedikasi tinggi dan konsisten. Ini salah satu karakter yang harus dipupuk terus ya, agar benar-benar kita itu benar-benar kalau memang bisa berwirausaha, karakter ini kunci kesuksesan kita untuk ke depan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Dan banyak orang itu pernah orang sukses sekarang itu kalau kita lihat suksesnya, kita tidak pernah melihat prosesnya. Maka dari itu kalau kita itu melihat orang yang sukses, kita lihat prosesnya seperti apa dulu. Mungkin banyak orang yang menjalankan usaha itu tidak berawal dari nol, juga ada yang berawal dari nol juga banyak. Nah, tentunya sukses itu, dikatakan sukses itu orang itu juga macam-macam ya. Ada yang mengatakan sukses itu ketika sudah mendapatkan sebuah impian apa yang dia inginkan. Tentunya sukses itu garis besarnya berbeda-beda setiap usaha. Tentunya kalau memang kalian punya indikator rasa tanggung jawab tersebut ya dalam menjalankan usaha-usaha yang kalian lakukan dengan komitmen, dengan penuh kedisiplinan, dengan sungguh-sungguh dan jujur dan berdedikasi tinggi dan juga konsisten, insya Allah usaha-usaha yang kalian jalankan akan terus berjalan terus ya seiring waktu, meskipun toh situasi dan kondisi kemungkinan besar naik turun ya, tetapi dengan konsisten, dengan rasa tanggung jawab itu insya Allah usaha yang kalian jalankan akan tetap terus berjalan. Yang nomor 2 yaitu preference for moderate risk, lebih memilih resiko yang moderat, artinya selalu menghindari resiko baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Semakin besar resiko yang dihadapinya, semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungan. Berani mengambil resiko. Sekali lagi, orang yang berwirausaha itu harus bisa berani mengambil resiko. Terkadang banyak orang yang bisa berwirausaha tapi tidak berani mengambil resiko. Akhirnya yang dicari hanya untungnya saja. Nah, menurut salah satu orang yang terkaya di Indonesia, mungkin kalian pernah mendengar, yaitu namanya salah satunya adalah almarhum Bob Sadino. Itu salah satu nama legendaris seorang wirausaha sukses yang berawal dari nol. Sebenarnya bukan dari nol, karena memang dia juga dari keluarga yang punya, tetapi sekitar kurang lebih 9 tahun dia ke Belanda, terus akhirnya terus mencoba untuk hal yang baru. Berawal dari itulah pontang-panting ya, kadang sampai benar-benar usaha modal yang dia dapatkan itu benar-benar tidak ada sama sekali. Nah, dia sempat berawal dari nol juga dengan mengambil resiko yang sangat tinggi. Dia berupaya untuk melihat peluang yang ada. Akhirnya Bob Sadino itu sukses ya, hingga usahanya itu sangat besar di Indonesia dan
juga berlipat ganda hingga sampai disebut salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, salah satunya apa? Karena beliau itu juga berani mengambil resiko. Nah, pernah saya mendengar penjelasan dari salah satu kutipan dari Bob Sadino ini, orang yang pintar sama orang yang bodoh itu lebih sama ya. Di dunia itu tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang bodoh. Nah, tidak ada orang yang bodoh. Dunia ini hanya ada orang yang malas. Nah, tentunya di sini bahwasanya yang dikatakan kenapa kok orang pintar sama orang bodoh itu saya memilih orang bodoh, kata seperti itu. Karena orang pintar itu lebih banyak teori dibanding praktek. Nah, pandangannya banyak kalau orang pintar itu. Usaha ini harus bisa semuanya dijalankan. Akhirnya terus karena kepintarannya itu semuanya dijalankan, terkadang tidak melihat, tidak fokus, tidak konsisten dengan usaha yang dia geluti. Akhirnya terus semua usaha yang dia jalankan tidak berjalan dengan baik. Berbeda dengan orang yang dikatakan bodoh, yang tidak banyak tahu tentang usaha tetapi dia konsisten pada satu bidang. Nah, banyakkan orang yang seperti itulah yang bisa berjalan dengan baik ya usahanya, konsisten berarti di situ, dan berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan suatu kunci awal dalam dunia usaha. Karena hasil yang dicapai ya akan proporsional terhadap resiko yang akan diambil. Jadi sekecil apapun kamu harus bisa mempersiapkan diri ketika pas kamu mendirikan sebuah usaha itu kira-kira resikonya apa. Ya pasti orang yang berusaha itu antara untung dan rugi. Sebenarnya kalau bilang untung, orang yang berwirausaha itu cari apa? Cari ruginya apa cari untungnya? Kebanyakan orang itu cari untungnya. Nah, bukan ruginya. Nah, di sini Bob Sadino juga pernah menyampaikan bahwasanya kenapa semua orang yang berwirausaha itu kok lebih memilih mencari untung yang dibanding ruginya. Kalau saya, untung sama rugi itu tidak ada bedanya. Nah, Bob Sadino bilang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang mencari untung belum tentu nanti dia itu bisa untung, kadang juga rugi. Begitu pula sebaliknya, kalau orang yang mencari rugi belum tentu bisa rugi, bisa jadi dia untung. Nah, jadi kata-kata seperti itu antara untung dan rugi dalam berusaha itu tidak ada perbedaan, sama saja. Itu yang dikatakan sama Bob Sadino. Jadi kalian bolehlah dalam berusaha mencari rugi, silahkan, tapi tetap pandangan rugi itu artinya tetap kalian konsisten menjalankan usaha. Siapa tahu mencari rugi itu bukan mencari rugi tidak menjalankan usaha, tapi tetap menjalankan usaha. Jadi rugi yang kalian dapatkan itu juga tidak ada, melainkan yang kalian dapatkan hanya adalah keuntungan. Yang keempat, confidence in their ability to sukses, memiliki kepercayaan diri dan memperoleh kesuksesan. Percayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Ini kata Sarsono Wiyanti. Dalam praktek, sikap percayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai melakukan tugas dan atau pekerjaan yang dihadapi. Jadi kalau kalian dalam berusaha harus confidence ya, memiliki kepercayaan diri yang kuat agar kalian itu bisa menjalankan usaha yang kalian jalankan terus. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap keyakinan seorang dalam menghadapi tugas dan pekerjaannya. Nah, kalau kalian kurang percaya diri dengan usaha yang kalian jalankan, ngapain kalian berusaha? Lebih baik kalian berpikir untuk memperkuat diri. Bagaimana kalian itu bisa benar-benar bermental kuat sehingga otomatis kalian itu tidak terumbang-ambing dalam berusaha. Banyak orang yang berusaha itu karena melihat peluang yang ada, atau bahasa Jawanya itu melok-melok. Banyak orang yang melok-melok berusaha itu. Orang sekarang rame minuman, usaha minuman. Orang rame sempor, usaha sempor. Orang rame usaha cucian sepeda, semua cucian sepeda. Namun di situ persaingan akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi maka melihat peluang yang ada karena banyaknya orang yang melok-melok seperti itu, akhirnya terus ya sudah tidak konsisten. Banyak ada yang sudah tidak menjalankan usaha itu lagi, hanya yang konsisten saja yang sampai sekarang bisa menjalankan usaha tersebut. Itu salah satu kepercayaan diri yang harus kita tanam mulai dari sekarang ini dalam berusaha.
Terus yang keempat, desire for immediate feedback, selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Jadi kalau kalian itu bisa jemput bola, ya kalau bisa jangan menunggu, ya feedback. Jadi ada umpan balik. Jadi ada umpan balik, selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Artinya segeralah kalau ada peluang yang ada, segera ambil, jangan menunggu lama-lama. Jangan, orang yang berusaha itu jangan berpikir lama-lama. Orang yang berwirausaha kalau berpikir lama-lama, otomatis ya hanya di pikiran saja, tidak dilakukan, dan tidak akan tahu apa hasilnya nanti. Kalau kalian berwirausaha, kalian harus tahu, harus bisa praktek, harus melakukannya, jangan hanya berpikir dalam pikiran saja. Belum tentu apa yang kalian pikirkan itu sesuai dengan apa yang menjadi kenyataannya. Maka dari itu, hilangkan pikiran-pikiran yang negatif dalam berusaha, takut rugi, takut nanti usahanya tidak jalan dan sebagainya. Kalau itu menjadi salah satu dasar kamu berusaha, kamu akan lengah. Nah, yang kamu pikirkan bukan itu, kamu harus bisa positive thinking, yang positif dari berusaha itu, saya harus bisa untung, bisa berjalan lancar, usaha itu semakin besar, ya. Itu salah satu yang harus kalian pikirkan. Yang memiliki semangat, high level of energy, memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginan demi masa depan yang lebih baik. Jadi etos kerjanya itu ditingkatkan. Jadi harus tadi di depan harus disiplin, ya sekarang etos kerja, semangat dan kerjanya itu juga ditingkatkan. Orang yang malas tidak mungkin dia itu bisa meningkatkan pendapatannya dalam kehidupannya kalau tidak bekerja keras. Orang yang bekerja keras itu pun insya Allah apa yang kalian inginkan akan terwujud dengan kerja keras itu tadi, ya. Terus future orientation, orientasi pada masa depan. Jadi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan. Jadi pandanganmu dalam berwirausaha itu tidak hanya untuk hari ini dan hari esok, tapi untuk jangka panjang. Ya, jangka panjangnya itu bagaimana usaha yang kalian jalankan. Jangan hanya seminggu, 2 minggu usaha kalian jalankan terus habis itu tidak kalian jalankan. Kalian harus pikir ke depan, lebih jauh dari itu, ya, agar bisa berjalan dengan lancar. Ya. Itu salah satunya, sehingga otomatis usaha yang kalian jalankan akan berjalan dengan baik. Ya, sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa membantu kalian semuanya. Ya, sekian, salam entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.